Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita akan berdoa dulu bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Kalau ketua kelas. Duduk siap. Sebelum belajar, berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan ini ya, daftar hadir dulu, mengecek. Yang pertama Adelia, kemudian Adi. Hadir. Kita berdoa bersama, kemudian mengecek daftar hadir juga sudah ya semuanya. Kemudian sekarang kita ice breaking dulu. Mana? Mau ice breaking dulu kan? Masih semangat? Masih. Dipilihkan, silakan. Lingkaran besar. Tinggal terputus. Berhitung dari tadi. 1, 2, 3. Oke baik. Nah barusan udah menghitung semuanya ya, ada 30. Nah sekarang kalian akan Ibu tunjuk, siapapun yang ditunjuk berarti itu mulai dari situ ya. Nah kalau kalian kedapatannya angkanya ganjil, maka kalian sebutkan angkanya. Kalau angkanya angka genap, maka tidak boleh disebutkan, hanya tepuk tangan 2 kali saja. Oke? Oke. Oke, kita mulai ya. Mulai. 1, 3, 5, 7. Gimana ice breaking-nya? Seru. Nah, akan menanyakan pengetahuan awal kalian. Nah, minggu kemarin masih ingat nggak? Kalian belajar apa sama ibu? Boleh ngaco nih yang masih ingat? Oke, Pak. Pak. Tentang jenis-jenis sumber dan juga sumber berdasarkan sifat dan Jenisnya. iya dan jenisnya. Masih ingat sumber sejarah ada apa aja jenisnya? Tulis. Lisan. Oke, berarti bagus ya. Pada ingat. Sekarang dong. Pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah peserta didik menyimak penjelasan guru, kemudian peserta didik mampu menganalisis data dan sumber sejarah dalam metode penelitian sejarah dengan cermat dan juga teliti. Jadi yang pertama, coba kalian perhatikan ada 2 gambar di sini di depan. Nah, kira-kira ini gambar apa? Kalian lihat gambar apa nih? Ini ada gambar 1, ini ada gambar 2. Boleh ngacu, silakan. Silakan. Jadi menjawab ya Bu. Boleh. Untuk gambar yang pertama itu ada seseorang yang laki-laki yang menggunakan kacamata, menggunakan kaca pembesar. Kalau dilihat-lihat kayak sejarawan sih. Nah untuk yang gambar yang kedua di sana terlihat kayak sedang meneliti sesuatu atau mencari sesuatu ya Bu. Terutama di sana dilihat ada fosil-fosil dinosaurus dan lain-lainnya juga. Pasti itu lagi ada penelitian. Oke, terima kasih ya Gi. Ya, ini yang pertama, ini ada gambar tadi kata Egi benar ya. Ini ada seorang peneliti di mana di dalam sejarah itu kalau seorang peneliti itu disebut dengan sejarawan. Kemudian di sini ini banyak banget aktivitasnya. Ada beberapa orang nih beda-beda. Ada yang lagi apa sih namanya ini teh? Menggali, kemudian ini ada yang lagi motok juga, kemudian ini ada yang lagi membersihkan, ini ada yang lagi diskusi nih, ada fosilnya, kemudian ini ada yang sedang melihat-lihat gitu ya. Nah ini tahapan ini bisa kita apa sih namanya sebutkan juga sebagai dimana ini adalah tahapan dari metode penelitian sejarah juga gitu kan. Sebelum ke video itu akan menjelaskan dulu ya apa itu metode penelitian sejarah. Kita akan membahas mengenai metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah. Ada yang mau berpendapat dulu nggak sebelumnya? Apa itu metode penelitian sejarah? Di metode penelitian sejarah adalah tahapan yang dilakukan untuk meneliti sejarah tersebut. Terima kasih Eva. Metode penelitian sejarah itu adalah proses tahapan di mana seseorang itu akan melakukan proses penelitian untuk mencapai apa
beda-beda. Tapi kalian harus pilih satu buat dimakan. Masa dimakan semua kan? Kalian pilih satu. Misalkan tadi Egi pilih nasi goreng. Nah, nasi goreng itu berarti adalah Egi sudah memilih tema atau topik, yaitu nasi goreng. Dalam sejarah atau metode penelitian sejarah itu ada tahapan namanya heuristik, yaitu tahapan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan topik atau tema yang sudah dipilih. Metode penelitian sejarah sudah dijelaskan. Ada yang mau bertanya dulu tidak? Mungkin ada yang tidak dimengerti. Boleh Adi, silakan. Izin bertanya, Boleh. untuk metode penelitian apakah bisa dibolak-balik? Yang mau menjawab dulu tidak? Oke, silakan Eva jawab. Izin menjawab. Jadi Adi, untuk metode penelitian sejarah itu tidak dapat diacak. Ya, soalnya kita harus mengikuti metode itu secara bertahap dan juga berurutan. Jika kita tidak mengikuti metode tersebut secara berurutan dan bertahap, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai. Terima kasih. Asik. Nah, jawabannya kata Eva tadi gak bisa. Iya, memang tidak bisa. Gak boleh diacak-acak, gak boleh dibolak-balik. Kenapa? Karena memang ini satu tahapan, di mana tahapan ini berurutan. Nah, kemudian kalau ada lagi yang mau bertanya, kalau dihilangkan satu gimana Bu? Saya nggak mau pakai verifikasi, misalkan kayak gitu. Itu juga tidak bisa ya. Karena apa? Karena salah satu proses ini harus ada gitu. Tidak boleh ini dihilangkan atau tidak boleh diacak-acak. Karena tadi kata Eva esensinya akan tidak benar gitu kan. Hai, perkenalkan, aku seorang peneliti sejarah di Balai Pelestarian Cagar Budaya di daerahku. Kali ini aku akan melakukan penelitian sejarah. Setelah aku menentukan topik sejarah apa yang hendak aku teliti, aku kemudian membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Tunggu! Ternyata dalam penelitian sejarah itu tidak boleh sembarangan loh. Harus ada metode yang dilakukan. Kira-kira apa saja ya metodenya? Kalian akan dibagi kelompok ya. Nah, kita akan bagi kelompok berhitung. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 1 adalah kelompok kucing. Nah, coba Ibu akan mengecek ya suaranya ya. 1, meow. 2, Wek. 3. Nah, karena pembagian kelompok sudah selesai, maka silakan kalian akses LKPD yang sudah Ibu share di grup ya. Oke, ketua kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil puzzle. Kelompok 1 mana? 1, 2. Kalian akan berlomba untuk menyusun puzzle. Nanti kelompok yang sudah selesai boleh bersuara. Suara kelompok kalian masing-masing ya. Yes ya. 1, 2, 3 mulai. Kelompok kaki ya. Lagi. Ini kayaknya udah mau selesai. Kalian akan meneliti sesuai dengan metode penelitian sejarah yang sudah tadi dipelajari. Selanjutnya, kalian akan melakukan proses penyelidikan dan juga nyari informasi ya. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian tulis di sini ya buat ininya ya. Mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya kalian boleh mencatatkan hasil penyelidikan kelompok yang sudah disediakan sama Ibu ya. Kasih yang pertama adalah dari kelompok 1, kelompok kucing. Silakan Pak yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan biografi tentang presiden pertama kita, yaitu Dr. Insinyur Haji Soekarno. Untuk isi biografinya sendiri, yaitu Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945
sampai 1967. Satu prestasi yang beliau dapat yaitu menerima penghargaan bintang kelas 1 The Order of the Supreme Companions dari Presiden Afrika Selatan. Tahapan terakhir yaitu historiografi, yang mana artinya menuliskan hasil dari diskusi, yaitu berbentuk seperti ini. Silakan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, apa alasan Soekarno dipilih menjadi presiden? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Kenapa Soekarno dipilih menjadi presiden? Karena ia dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno dianggap memiliki karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa perjuangan pada saat itu. Soekarno menjabat presiden sampai tahun 1967. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih pembicaranya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya yang sudah presentasi luar biasa gitu ya. Kalian sudah mempraktikkan metode penelitian sejarah yang baru saja kalian pelajari dengan cara kalian menulis biografi dari tokoh-tokoh tersebut. Luar biasa. Nah, proses selanjutnya adalah menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yaitu yang pertama, kalian harus mengecek kembali informasi yang sudah kalian tuliskan di sana atau didapatkan sama kalian. Mungkin ada yang kurang atau ada yang kalian akan tambahkan lagi dari proses tadi diskusi. Setelah kalian tadi baru sedang mengecek ya. Sudah. Selanjutnya, hasil diskusinya akan ibu kumpulkan. Mana baru? Nah, tahapan terakhir yaitu kalian merefleksi pembelajaran. Siapa yang akan merefleksikan materi yang sudah kita pelajari? Untuk metode penelitian sejarah itu ada 5 tahap. Yang pertama itu memilih topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan kelima historiografi. Oke. Nanti kita akan merefleksi dari pembelajaran keseluruhan. Itu, silakan. Rita. Saya jadi bisa bagaimana caranya meneliti dan menelaah sejarah yang sudah lalu. Oke, bagus. Gimana perasaan kalian nih? Senang. Oke, senangnya kenapa? Dapat pengetahuan baru. Ya, bagus. Nah, kemudian kira-kira kedepannya kalian mau seperti apa nih? Setelah kalian mau belajar mengenai metode penelitian sejarah, kedepannya kalian mau seperti apa? Lebih berhati-hati lagi dan menelaah berita. Berita, oke. Jadi kita harus kritik dulu, mencari tahu dulu kebenarannya ya. Seperti itu, bagus ya. Terima kasih untuk kesimpulannya. Gimana? Materinya sudah mengerti? Ya, materi pertemuan selanjutnya. Minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai historiografi. Kalian akan diberi tugas secara individu, yaitu kalian membuat silsilah keluarga kalian. Contohnya kayak gini nih, di Uwa gitu kan, kemudian anaknya siapa aja gitu kan, kalian berapa bersaudara gitu. Mungkin ada pertanyaan dari tugas ini? Kemudian kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan mungkin yang sudah ibu lakukan, disengaja atau tidak disengaja. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum pulang. Oke, silakan berdoa dipimpin sama ketua kelas lagi. Duduk siap. Sebelum pulang berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.